Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, hari Senin Pekan Biasa ke-26, 26 September 2022. Bacaan dari Injil Lukas bab 9 ayat 46 sampai 50. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa timbullah pertengkaran di antara para murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima anak ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, menerima dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kalian dialah yang terbesar." Pada kesempatan lain Yohanes berkata, "Guru, kami melihat seseorang mengusir setan demi namamu, dan kami telah mencegahnya, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus menjawab, "Jangan kalian cegah, sebab barang siapa tidak melawan kalian, dia memihak kalian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Frater Antonio Silvano Seran HHK dari Paroki Santo Mikael, Palopo, Sulawesi Selatan. Selamat mendengarkan. Saudara dan saudariku yang dicintai Tuhan, para pencinta Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada. Dalam Injil hari ini, Senin Pekan Biasa ke-26, dari Injil Lukas bab 9 ayat 46 sampai 50, saya mengangkat tema "Jadilah seperti anak kecil". Perdebatan para murid menunjukkan adanya ambisi dalam diri mereka untuk menjadi yang terbesar. Karena itulah mereka terdiam ketika Yesus menanyakan apa yang mereka perdebatkan. Ambisi bisa terjadi dalam bermacam-macam hal, baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Misalnya, ambisi untuk menjadi kaya, terkenal, kedudukan tinggi, ingin menjadi orang Kristiani yang rajin berdoa, yang memberi persembahan yang paling besar, dan lain sebagainya. Ambisi adalah sesuatu yang berbahaya kalau tidak bisa menempatkan dengan baik. Akan menyeret kita ke dosa-dosa yang lain. Saudara dan saudariku yang dicintai Tuhan, para pencinta Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada. Dalam cerita Injil hari ini, ambisi itu menyeret para murid ke dalam pertengkaran. Terjadi perang rohani. Mestinya yang harus mereka lakukan adalah hidup dalam kesatuan. Mereka justru bertengkar untuk memperebutkan tempat tertinggi. Ambisi untuk kaya bisa membuat kita melakukan kejahatan apapun untuk menjadi kaya, termasuk korupsi, mencuri, merampok, membunuh, dan lain sebagainya. Tuhan selalu tahu ambisi apa yang ada dalam diri kita. Karena itu dalam Injil Lukas bab 9 ayat 47 dikatakan, "Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka." Kita bisa saja berusaha mati-matian untuk menyembunyikan ambisi itu. Tetapi Yesus yang Maha Tahu
Tidak mungkin kita menyembunyikan apapun dari dirinya. Saudara dan saudariku yang dicintai Tuhan, para pencinta Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada, Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Yesus memakai anak kecil sebagai simbol kerendahan hati dan untuk mengajarkan kerendahan hati. Pasti saja anak kecil tidak ambisius dibandingkan dengan orang dewasa. Hal ini mau menekankan kesatuan Yesus dengan segala kerendahan hatinya dalam pelayanannya yang ditunjukkan kepada orang-orang percaya untuk memiliki tindakan yang nyata seperti dirinya. Saudara dan saudariku yang dicintai Tuhan, para pencinta Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada, dalam Injil hari ini kita belajar bahwa untuk mengikuti Yesus Kristus bukanlah tentang berupaya menggapai nama besar dan terkenal. Sebaliknya, mengikuti Yesus adalah tentang kerendahan hati dalam pelayanan, dimulai dari lingkungan keluarga, tempat kerja, teristimewa pelayanan dalam lingkungan gereja. Karena itu, marilah kita berusaha membuang semua kesombongan atau ambisi dan menjadi seperti seorang anak kecil dalam tindakan pelayanan kita. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.